Hukum termodinamika 1 adalah hukum kekekalan energi pada gas yang berbunyi, kalor yang diterima gas digunakan untuk mengubah energi dalam gas menjadi usaha. Pengertian usaha dan kalor. Usaha adalah perubahan energi melalui cara-cara mekanis yang disebabkan oleh perubahan suhu. Dan kalor adalah perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan antara suhu. Formulasi usaha. Usaha W pada gas dapat dirumuskan W sama dengan P dikali dengan delta V atau W sama dengan N dikali R delta T. Usaha pada grafik hubungan PV ditunjukkan pada grafik P dan V di bawah. Pengertian energi dalam adalah jumlah energi kinetik molekul sistem ditambah dengan jumlah energi potensial. Perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor Q dan kerja W yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi, di mana E sama dengan Q min W. Formulasi energi dalam. Rumusnya yaitu delta U sama dengan U2 min U1 atau delta U sama dengan 3/2 dikali dengan NR delta T, dengan N besar merupakan jumlah molekul, N kecil adalah besar mol, R adalah tetapan umum gas, dan T merupakan suhu. Proses-proses termodinamika gas terdiri dari 4, yaitu proses isobarik, proses isohorik, proses isotermal, dan juga proses adiabatik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada keadaan tetap, tekanan tetap. Grafik hubungan V dan P ditunjukkan pada gambar, di mana V1/T1 itu sama dengan V2/T2. Proses isohorik. Proses isohorik atau isofulmik adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Grafik fungsi antara hubungan P dan V ditunjukkan pada gambar, di mana P1/T1 itu sama dengan P2/T2. Selanjutnya yaitu proses isotermal. Proses isotermal pada proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap, di mana hubungan grafik P dan V ditunjukkan pada gambar, di mana P1 dikali dengan V1 itu sama dengan P2 dikali dengan V2. Yang terakhir yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem ataupun keluar dari sistem. Rumus dan grafik fungsi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu siklus Carnot. Carnot menganalisis perubahan energi selama satu siklus dari fenomena mesin menentukan dan kondisi-kondisi untuk mencapai efisiensi maksimal. Contoh dari siklus Carnot terdiri dari 4 tahap reversible. Yang pertama, ekspansi isotermal dari A ke B, ekspansi adiabatik dari B ke C, kompresi isotermal dari C ke D, dan kompresi adiabatik dari D ke A. Selanjutnya yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Contoh dari mesin pendingin adalah kulkas dan juga AC. Contoh soal. 0,5 meter kubik gas dipanaskan pada proses isobarik. Volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika usaha luar gas tersebut 3 kali 10⁵ Joule, besar tekanan gas sekarang adalah A 6 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, B 2 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, C 1,5 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, D 8 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat, atau E 3 kali 10⁵ Newton meter kuadrat. Oke, kita bahas. W sama dengan P dikali dengan delta V. Kita masukkan nilainya, yaitu 3 kali 10⁵ itu sama dengan P dikali dengan 2 min 0,5. Maka didapat P sama dengan 1,5 dikali dengan 10⁵ Newton
per meter kuadrat. Maka jawabannya adalah C. Oke, contoh soal kedua. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu tinggi 527 derajat Celcius dan suhu rendah 127 derajat Celcius. Jika reservoir suhu tinggi diturunkan menjadi 500 Kelvin, maka efisiensi awal dan akhirnya adalah A 20% dan 30%, B 20% dan 40%, C 20% dan 50%, D 30% dan 50%, atau E 50% dan 20%. Oke, kita bahas. Efisiensi awal dan akhir adalah 1 dikurang T2 per T1 dikali dengan 100%. Kita masukkan suhu awal dan suhu akhirnya, maka didapat 50% dan 20%. Maka jawabannya adalah E.